Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan absen dulu di Office 365. Jadi sesuai dengan akun masing-masing, ya, di absen sendiri-sendiri, temannya nggak usah diabsenkan, di absen sendiri-sendiri. Pada pembelajaran kali ini, ya, indikator pencapaian kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Ini lanjutan yang kemarin, yang 3.1.3, menganalisis proses terjadinya penurunan titik beku delta TF. Dan 3.1.4, menganalisis proses terjadinya tekanan osmotik atau P. Kemudian 4.1 menunjukkan hasil penelusuran informasi tentang kegunaan prinsip sifat kualitatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti bisa mencari, ya, di buku, ya, bisa dari internet, prinsip kegunaan sifat kualitatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mulai dari penurunan tekanan uap, kenaikan titik-titik, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Penurunan titik beku delta TF. Penurunan titik beku delta TF. Misalnya ini, 1 gelas air berisi 5 molekul air. 5 molekul air. Kalau ini diturunkan suhunya, air ini turun suhunya, maka air itu akan membeku. Maka disebut dengan TFP, titik beku pelarut. Jadi kalau air ini diturunkan suhunya, maka akan membeku, disebut dengan TFP, titik beku pelarut. Dan yang kedua, di 1 gelas air berisi 3 molekul gula, maka disebut dengan larutan gula. Kalau ini diturunkan suhunya, maka juga akan membeku, maka disebut dengan TFL, titik beku larutan. Titik beku larutan. Di mana titik beku dari pelarut itu akan lebih besar dibanding dengan titik beku dari larutannya. Artinya apa sih? Titik beku larutan itu akan lebih kecil dibanding dengan titik beku pelarutnya. Itu disebabkan karena ketika pelarut ini akan membeku, itu akan dihalang-halangi oleh molekul gula, sehingga membekunya akan lebih lama. Sehingga TFP lebih besar dibanding dengan TFL. Nah, selisih antara TFP dengan TFL disebut dengan delta TF, penurunan titik beku. Di mana delta TF sama dengan TFP dikurangi TFL. Titik beku air membeku kan pada suhu 0 derajat Celcius, sehingga delta TF sama dengan minus TFL. Nah, menurut Raoul, delta TF itu tergantung dari molalitas kali Kf. Kf itu tetapan titik beku dari pelarut. Nah, tetapan titik beku dari air itu sama dengan 1,86 molal per derajat Celcius. Ini ya, ini perlu dipahami. Berarti penurunan titik beku delta TF sama dengan M kali Kf, molalitas kali tetapan titik beku. Dan berikutnya tekanan osmotik dilambangkan dengan P.
Ada yang menyebut tekanan osmotik, ada yang menyebut tekanan osmosa. Itu terjadi pada peristiwa osmosis. Ya, terjadi pada peristiwa osmosis. Misalnya ini, ya, dalam satu gelas ada pelarut ya, air murni, dan di dalamnya dikasih tabung yang berisi larutan yang lebih pekat, atau larutannya yang konsentrasinya lebih besar dibanding dengan air. Ya, tingginya mula-mula sama. Ya, antara pelarut A dan pelarut B ini dibatasi oleh selaput atau membran semi permeabel. Di selaput yang sangat tipis, sehingga nanti akan terjadi perpindahan larutan dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat. Ya, peristiwa osmosis. Sehingga akan seperti ini. Hingga lama-lama larutan di tabung B ini akan lebih tinggi. Untuk menghentikan laju merembesnya larutan, perpindahan larutan dari A ke B ini, maka di larutan B harus diberi tekanan. Tekanan yang diberikan itu namanya tekanan osmotik. Tekanan osmotik atau tekanan osmosa. Jadi tekanan osmotik adalah tekanan yang diberikan agar peristiwa osmosis berhenti. Seperti ini. Nah, tekanan osmotik P itu berbanding lurus dengan konsentrasi. Jadi konsentrasi di B ini semakin besar, maka tekanan yang diberikan juga akan semakin besar untuk menghentikan peristiwa osmosa itu, akan semakin besar. Kemudian yang kedua, tekanan osmotik berbanding lurus dengan suhu. Nah, suhu semakin tinggi, maka gerakan partikel di larutan B itu akan semakin besar, sehingga tekanan yang diberikan juga akan semakin besar. Tuh. Sehingga P akan berlaku sama dengan molaritas kali R tetapan gas ideal kali suhu. P tekanan osmotik dalam atmosfer. M molaritas dalam larutan, ya, molaritas larutan dalam molar atau mol per liter, bisa milimol per mililiter. R tetapan R gas ideal besarnya 0,082 liter atmosfer per Kelvin mol. T suhunya dalam Kelvin. Jadi dalam Kelvin itu kalau 0 derajat Celcius sama dengan 273 Kelvin. Nah, contohnya ini. Di Amir di laboratorium melarutkan 15 gram urea dalam 500 gram air yang diletakkan dalam gelas kimia. Kemudian didinginkan. Pada suhu berapa larutan urea membeku. Nah, ini soal yang pertama. Soal yang kedua, dalam pipa U, ya, di bawah ini, berisi air 200 ml, dilarutkan 3,6 gram glukosa pada suhu 27 derajat Celcius. Nah, yang tanyakan berapa tekanan osmotik larutan. Berapa? Nah, ini diketahui, yang pertama diketahui massa urea 15 gram. Massa airnya sebagai pelarutnya MP-nya 500 gram. Sehingga yang ditanyakan adalah TFL, titik beku larutannya, delta TF sama dengan molalitas kali KF. Nah, molalitas mol kali 1000 dibagi massa pelarut. Nah, mol ureanya, massa urea dibagi mR urea. 15 dibagi 60 kali 1000, massa pelarutnya 500 kali KF-nya. KF-nya 1,86.
Sehingga delta ATF-nya 0,25 kali 2 kali 1,86. Sehingga delta ATF 0,93 derajat Celcius. Nah, TFL, titik beku larutan, kan sama dengan minus delta TF. Sehingga TFL-nya, titik beku larutannya, minus 0,93 derajat Celcius. Itu soal yang pertama. Dan soal yang kedua, massa glukosa 3,6 gram, volume larutannya 200 ml. Kalau jadikan liter kan 0,2 liter. Dan suhunya 27 derajat Celcius. Dijadikan Kelvin berarti 27 ditambah 273 berarti 300 Kelvin. Yang ditanyakan tekanan osmotik Pi. Sehingga jawabannya Pi sama dengan M molaritas kali R tetapan gasidial kali suhu. Sehingga Pi sama dengan molaritas, mol per volume kali R kali T. Nah, molnya massa per mR 3,6 per 180 mR dari glukosa dibagi volumenya 0,2 kali 0,082 kali 300 sehingga 0,02 dibagi 0,2 kali 0,082 kali 300 sehingga Pi sama dengan 2,46 atmosfer. 2,46 atm. Ya, atm itu atmosfer. Nah, ini contoh soal yang dikerjakan. Kemudian untuk lebih memahami, nah ini ada soal. Nah, silakan soal ini dikerjakan di buku latihan masing-masing. Ini ada 3 soal. Nah, ini setiap soal yang diberikan itu dikerjakan di bukunya, buku latihan, kemudian dikasih tanggal. Jadi, tanggal berapa soal itu diberikan. Dikasih tanggal. Sehingga nanti suatu saat di buku latihan ini dikumpulkan. Nanti tinggal nunggu informasi berikutnya kapan dikumpulkan soal-soal ini. Nah, itu saja. Ya, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grupnya. Ya. Kalau yang belum jelas silakan ditanyakan. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.